Kita ke informasi lainnya, Saudara. Seorang anak di Desa Kaliputih, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini sedang berjuang untuk melawan penyakitnya yang didiagnosis dokter menderita anemia akut. Tapi perjuangannya tidak bisa maksimal karena kondisi keluarga serba kekurangan sehingga terkendala biaya perawatan. Ahmad, seorang anak berusia 13 tahun di Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terbaring lemas di tempat tidurnya. Kondisi tubuhnya yang lemas karena ia tengah berjuang melawan penyakit anemia akut yang didiagnosis oleh dokter setahun yang lalu. Namun penyakitnya mulai semakin parah sejak 6 bulan terakhir, yang mengharuskan Ahmad keluar masuk rumah sakit karena terbaring lemas disertai panas tinggi hingga keluar darah dari hidungnya. Selama perawatan, orang tua Ahmad sementara waktu harus menghentikan semua aktivitas sang anak, baik pembelajaran, mengaji, hingga bermain. Menurut orang tuanya, gejala anemia sebenarnya sudah muncul sejak Ahmad berusia 6 tahun. Namun karena keterbatasan akses informasi, Ahmad tidak diberi pengobatan yang intensif. Hingga memasuki usia 12 tahun, kondisi Ahmad mulai menurun drastis. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rehanati Firda Fitriani, saya dari PMR Wira SMA Negeri 3 Purwokerto. Gimana nih teman-teman setelah melihat tayangan berita tersebut? Ternyata kebutuhan darah di dalam tubuh kita sangat penting ya teman-teman. Darah memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh, seperti mengangkut oksigen dan karbon dioksida, mengganti sel-sel yang telah rusak, mengatur suhu tubuh, menyembuhkan luka, dan menyebarluaskan sari-sari makanan. Oleh karena itu, kebutuhan darah di dalam tubuh harus tercukupi ya teman-teman. Karena apabila tubuh kekurangan darah, maka tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Seperti dalam tayangan berita tadi nih teman-teman, salah satu cara untuk menangani kasus tersebut yaitu dengan transfusi darah. Nah, untuk memperlancar transfusi darah, pasti harus ada pendonor darah ya teman-teman. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk melakukan donor darah. Karena dengan berdonor darah, kita dapat membantu orang-orang yang membutuhkan darah. Lalu bagaimana sih cara untuk melakukan donor darah? Ikutin saya terus ya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu donor darah? Jadi, donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah yaitu proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana langkah untuk melakukan donor darah? Ikutin saya ya. Nah, kebetulan di sekolah saya sedang mengadakan kegiatan donor darah nih teman-teman. Jadi saya bakal menjelaskan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan jika kita ingin mendonorkan darah. Yang pertama yaitu jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan memakai hand sanitizer terlebih dahulu ya. Isi formulir. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengecek kesehatan. Syarat-syarat untuk menjadi pendonor darah yaitu laki-laki atau perempuan berusia 18-60 tahun, memiliki berat badan minimal 45 kg, memiliki kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter, memiliki tekanan sistolik 100-180 mm hidrogenium, dan diastolik 50-100 mm hidrogenium, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, tidak memiliki penyakit beresiko tinggi seperti HIV atau AIDS, sifilis, hepatitis, jantung koroner, dan penyakit beresiko tinggi lainnya. Kemudian wanita yang sedang haid, hamil, dan menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darah ya teman-teman. Setelah mengecek kesehatan dan kita memenuhi persyaratan untuk mendonorkan darah, langkah selanjutnya yaitu menuju tempat pengambilan darah.
Setelah pengambilan darah selesai, kita akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah sebagai bukti bahwa kita telah mendonorkan darah. Oh ya, setelah berdonor darah, kita juga mendapatkan snack loh teman-teman. Nah, itu tadi langkah-langkah jika ingin mendonorkan darah ya teman-teman. Teman-teman tahu tidak, kalau berdonor darah bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner dan stroke loh. Eits, tidak hanya itu, tapi masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan. Seperti mendapat kepuasan batin karena telah menyelamatkan jiwa seseorang. Selain itu, dengan berdonor darah, tubuh akan menjadi lebih sehat dan kesehatan kita menjadi terpantau loh. Hal ini dikarenakan dengan berdonor darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Dan dengan berdonor darah juga, kesehatan kita akan dicek secara teratur. Nah, setelah berdonor darah, teman-teman disarankan untuk memakan makanan yang banyak mengandung zat besi, vitamin C, vitamin B2, vitamin B6, asam folfat, dan kita juga disarankan untuk meminum air putih lebih banyak dari biasanya. Oh ya, teman-teman tahu tidak, kalau berdonor darah bisa mendapatkan penghargaan loh. Jadi, kalau teman-teman sudah mendonorkan darah sebanyak 10 kali, teman-teman akan mendapatkan penghargaan dari Kepala UUD PMI. 25 kali, teman-teman akan mendapatkan penghargaan dari Bupati. 75 kali, teman-teman akan mendapatkan penghargaan dari Gubernur. Bahkan, jika teman-teman sudah mendonorkan darah sebanyak 100 kali, teman-teman akan mendapatkan piagam Satya Lancana Kebaktian Sosial dari Presiden secara langsung loh. Nah, kita kan sudah tahu nih tentang donor darah. Jadi teman-teman mau kan untuk menjadi pendonor darah sukarela? Donor darah tidak akan membuat kita kehilangan nyawa. Justru dengan berdonor darah, kita akan menyelamatkan nyawa seseorang. Ayo donor darah, setetes darah sejuta kehidupan. See you and goodbye.